Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, geng. Ya, kita masih di chapter 1, lanjutan dari video kemarin ya. Kalau kemarin kita membahas baru 3 poin ya. Hari ini kita akan melanjutkan perbincangan, masih ada poin-poin berikutnya. A full range of skill and experience. Nah, Ya, ini sebenarnya ada 2 poin di sini. Ya. Ada 2 poin, tapi kita anggap sama ya. sama. Full range of skill Full dan range of skill. experience. Kita Jadi kita satukan. selalu dikelilingi atau kita berada di lingkungan orang yang selalu memiliki skill kemampuan yang sama. Jangan sampai kita di dapur berteman dengan, bukan artinya kita dilarang, tapi kita suka berteman sama orang yang minat dan bakatnya berbeda dengan kita. Ya, lain cerita lain. Pasti menciptakan pengalaman yang beda juga. Sementara kita ingin membangun standar profesional kita. Betul. Ya, jadi kalau kita dari institusi sekolah, selalulah jangan beranggapan sudah tahu segalanya. Karena yang kita pelajari di sekolah adalah kulitnya, belum menikmati rasanya. Kulitnya dikupas dulu, baru dilihat isinya. Oke. Nah, jadi pengembangan keterampilan dalam dunia kuliner menuntut setiap individu wajib dalam mengetahui dan menguasai semua keterampilan, mulai dari beginner. Kalau Anda masih ingat video sebelumnya, ada level of skill, ada entry level, ada technical level, and supervisory. Jadi keterampilan selalu mulai dari entry level, fondasinya hingga menjadi leadership. Saya rasa jangan pernah bermimpi menjadi seorang leader before menjadi seorang Entry level. craft ya. Sorry, sepotong nih. Kayaknya dulu dari konsep kemarin ini masih minggu kemarin saya dapat pengalaman dengan salah satu GM corporate Ya. Corporate salah satu hotel yang Ini bagus. namanya pengalaman. Iya, Kan? iya, Ilmu ya. Ini biar sebenarnya. Ya, pengalaman dari GM Pak Wahidin ya namanya, GM di Makassar, corporate dari salah satu hotel. Ya. Dia bercerita bahwa kalau saya dihadapkan pada 2 ketika dia meng-hire orang, ya. Ada satu SMK dan satu lagi sekolah vokasi, tapi levelnya SMK seperti kita ini. Ya. Maka saya akan memilih SMK. Why you choose SMK? SMK memiliki sikap profesi yang bagus, tidak sombong, tidak sok tahu. Sementara yang satu ini sok tahu susah diarahkan. Itu sebenarnya yang mau ditekankan kepada saya. Jadi paling tidak, kenapa dia memilih? Dia langsung melihat kepada kembali lagi. Itu Sebenarnya. Ya, memang kita harus memulai dari itu. Be humble, Betul. be nice. Saya pertalikan dengan apa yang dituliskan Mendikbud bahwa Ya, memang. sikap profesi tidak atas segalanya. Tidak. Sikap profesi dan segalanya. Betul itu ya. Iya, oke. Kita lanjut ya. Betul itu. Jadi selain a full range of skill and experience, pengembangan keterampilan dalam dunia kuliner menuntut setiap individu wajib dalam mengetahui dan menguasai semua keterampilan, mulai dari entry level, skill hingga leadership. Tadi sudah kita bahas. Kemudian ada kalimat yang bagus untuk di bold. Quote lagi. When Gislen selalu membuat quote, a full range of skill and experience, yaitu you don't really know how to cook a dish until you have done it 1,000 times. Ya. Artinya kita harus masak 1.000 tahun. 1.000 kali. Ya. Maksudnya begini, kita jangan merasa bahwa saya sudah mengetahui makanan tersebut, bagaimana dikerjakannya. Sebelum kita melakukannya berulang-ulang kali, jangan terlalu yakin. Ya, ada banyak hal yang dipelajari. Karena pengalaman merupakan istilah itu, pengalaman merupakan pelajaran yang betul sekali.
Ini kata-kata klasik tapi masih betul-betul masih sama in. Oke. We can change our life, we can change our style, we can change our behavior before we get experience. Betul. Ya betul. Itu yang terjadi. Ya, itu yang terjadi. Tidak akan ada yang bisa menggantikan sejumlah pengalaman. Kalimatnya New Islam yang telah dilalui. Tidak ada yang bisa bayar. Tidak ada yang bisa. Boleh tidak saya tidak lewati ini? Ya. So pelan-pelan, ya slow. Apa istilahnya ya? Pelan tapi pasti. Slow but sure. Slow but sure. Ya slow but sure. Ya, selanjutnya dia membahas boleh memperdalam teori-teori di sekolah, namun aplikasi langsung dalam industri adalah pengalaman yang sangat penting. Jadi yang kita dapatkan di sekolah itu adalah secara teori, simulasinya. Simulasi, kalau kita berbicara simulasi, mendekati kenyataan. Tetapi yang namanya kenyataan itu harus dijalani, bukan didekati. Ya. Makanya tidak satu pun teori tentang hidup menyatakan teori begini-begini. Selalu dia menyebutkan approach, pendekatan, approach. Ya. Sama dengan makanan, masakan pun tidak ada yang bisa menyatakan pasti. Semua approach, cooking approach. Betul. Ya. Jadi a full range of skill and experience. Kalau kita mau fully of skill, kita harus punya more experience. Tapi ingat, be humble, pelan-pelan, ya pelan, tenang saja, Dan tetap fokus ya. Jadi kalau saya lihat di poin yang ini betul-betul experience ini akan betul-betul sejalan. Ya, seiring sejalan dengan skill itu sendiri. Iya. Jadi untuk pesan kepada teman-teman geng di luar sana, dan tetaplah mengasah skill Anda melalui pengalaman-pengalaman baru. Jadikanlah pengalaman itu sebagai tolak ukur untuk pencapaian yang lebih maju lagi. Ya, let's go next. Jadi untuk jangan selalu lupa, jadi kami akan menyebutnya berkali-kali. Yang pertama, positive attitude. Kemudian staying power, ability to work with people, eagerness to learn, fully ranked skill and experience. Oke. Yang selanjutnya, Next poinnya adalah dedicate to quality game. Oke. ya, dedicate to quality. Nah, Ada kalimat di sini di buku yang disebut only a special category of food can be called gourmet food. jadi gourmet food ini adalah makanan yang betul-betul premium ya. Premium. Makanan yang katanya, konon katanya, saya tentu juga menyatakan ya, konon katanya hanya orang-orang yang memiliki perekonomian di atas rata-rata yang mampu menikmati garam. Tapi bagi orang Islam, bagi kita semua seorang tukang masak, kualitas produksi dalam pengolahan makanan menjamin hidangan itu termasuk dalam kategori gourmet food. Kualitas produksi mulai dari preparationnya, mulai dari hygiene sanitasinya, mulai dari kita how to put your heart. Nah, susah kayaknya itu. Yang ini kan. Tapi inilah dedikasi untuk berkualitas. Orang profesional itu akan selalu menunjuk yang kualitas, berdedikasi untuk menghasilkan kualitas yang baik. Betul sekali. Dalam poin ini ada dijelaskan persiapan yang matang, bukan dengan persiapan apa adanya, harus persiapan yang matang. Ingat, di dapur ataupun dimanapun, tak perlu sekali kita membahas dapur, selalu plan, do, check, action. Wow. Iya, plan, rencanakan, lakukan, cek, dan bagaimana hasilnya. Ya. Nah, jadi semua orang tidak akan mencari makanan yang mewah, betul. Tidak semua orang mencari makanan yang mewah. Mungkin kita membuat makanan di sini yang begitu menggunakan bahan-bahan berkualitas, tapi ternyata penjual sate di pinggir jalan lebih enak. Kenapa? Karena dia menyajikan makanan yang baik, yang berkualitas. Baik ini berkualitas, berkualitas belum tentu baik. Jadi kalau saya lihat ini geng, saya lihat gourmet food di sini, saya cuma bisa membedakan, misalkan
ada hamburger yang bagus Ya. dan ada hamburger yang jelek. Ya. Ada pisang goreng yang bagus, ada pisang goreng yang jelek. Selalu Bukan ada- dari gourmet foodnya. Bukan dari garam foodnya. Orang yang dikatakan orang mewah, kalangan orang hidup mewah, dia selalu kalau ditanya mau makan gourmet food nggak? Pasti dia bilang belum tentu. Dia akan selalu menjawab, saya mencari makanan yang baik. Iya. Itu saja. Ya. Jadi dimanapun anda bekerja, mau itu di dine, di kantin, counter food, tetaplah menyajikan. Tetaplah dedicate to quality. Betul sekali. Ya. Pengerjaan sequence yang konsisten, disiplin dalam mematuhi dan menjalankan working instruction Ya. di setiap waktu akan berdampak lah pada hasil pengolahan yang diharapkan. Gimana nih ya? Ya, betul, Oke. betul. Jadi disiplin. Disiplin. Jadilah sosok yang disiplin. Disiplin bukan berarti time to time. Jadi kalau sudah mencapai quality yang bagus, gourmet food akan datang dengan sendirinya. Masih ingat kita ke Bantai? Iya. Di mana kan? Warung kepiting. Lupa ya namanya. Ini bukan mengendorse, bukan mengendorse ini. This is pure, this is answer. Warung kepiting. Bakri, 67. 67. Di mana kita cari jalannya susah, masuk ternyata sampai di sana masih harus masuk. Lorong. Di belakang rumah. Dan begitu kita masuk ke restorannya, bukan restoran sih, rumah dengan menyajikan makanan yang berkualitas, bersih. Kita bisa lihat langsung dapurnya. Penyajiannya pun Ada kok di vlog yang ada di vlog jalan-jalan, ada di vlog jalan-jalan. penyajian pun secara tradisional. Ah. So garment food is not expensive. Garment food is dedicated to quality, make from you. Betul sekali, geng. Ya. Oke, thank you, geng. Terus, this is the last. Jelas. Bayangkan when this land ini mulai merunutkan standar profesionalisme. Kita ulangi lagi, geng, jangan bosan. Positif itu, Betul. Stay in power. stay in power. Kemudian Ability to ability work. to work with people, eagerness to Just learn. learn. Kemudian Experience and full of skill. ya, kemudian Dedicate. dedicate to quality. Barulah dia menjelaskan yang terakhir, yang poin ke-7, the last. Good understanding of Understanding of basic. basic. Poin basic ditaruh yang terakhir. Poin basic yang diterapkan. Tetapi ini kok, inilah fondasi. Good understanding of basic. Iya. Seorang chef terkadang melakukan inovasi yang tidak biasa, out of the box. Wajib kita harus Berkembang. Bagaimana cara develop? Ya kita out of the box. Jangan begini terus ya. Begini terus begini. Ya. Kreativitas tanpa batas. Wow, dia tuliskan kreativitas tanpa batas ya. Mungkin saja dilakukan. Tapi memang kreativitas itu tanpa batas. Iya. Tapi ingat, kreativitas itu punya dasar ilmu. Nah, Jangan sampai kreativitas tanpa batas, pokoknya kreatif saja. apa saja Tanpa sesuka ada. kamu. Tidak bisa. Hidup tidak boleh sesuka. Bagaimana menurutmu? Betul sekali. Harus ada basicnya. Harus ada basic. Kenapa kau ciptakan ini kreativitas? Nah. Kenapa kau kembangkan ini produk? Padan warna saja kan ada aturannya. Betul. Ya? Saya ingat teman kita ya, Ada informasi. Dipta ya. Dipta dan Kak Oh, Dipta Dipti. kalau nonton ini. Ya, Ya. terima kasih Terima atas kasih. dan betul-betul Untuk pelajarannya. Ya. Itu lagi tadi kita belajar dari orang lain. dari orang lain. Revolusi dalam dituliskan di sini, revolusi dalam industri kuliner sangat berkembang di setiap harinya. Namun mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan basic teknik yang telah ada. Memahami kaidah-kaidah yang mendasari di setiap teknik cooking akan menunjang pengembangan inovasi di masa yang akan datang. Nah, artinya kayak begini. Kita boleh mengembangkan tapi tidak lepas dari sebenarnya hakikatnya. Seperti rumah, mau modelnya pokoknya sekeren-kerennya lah. Yang jelas di dalam ada tempat tidur, ada ruang tamu, ada kamar mandi dapur. Pasti sebelum rumah itu bertingkat keren dan bagus, dia pasti di bawahnya itu ada pondasi. Betul. Ya, mau dia tingkat 10, mau rumahnya pintunya bengkok kiri kanan, di bawahnya ada pondasi. Jadi good understanding of basic. Di dapur, belajar ilmu dapur, kita akan selalu start dari basic. Sekolah di sini yang kita mulai adalah basic. Basic cutting of vegetable, basic cutting of beef, Basic basic cooking. sauce, basic cooking.
Semua tentang basic. Kenapa? Karena dari basic kita tahu aturannya sehingga kita bisa melakukan kreativitas. Ingat, kreativitas memang tanpa batas, tapi kreativitas tanpa ilmu itu namanya nothing-nya kayak Nothing, betul sekali. Ada sebenarnya ini yang menggelitik juga. Ada, ya saya sebutkan menunya, ini pisang hijau sekarang sudah di vlog ya. Pernah saya dengar pisang ungu. Ya, Itu bagaimana itu? pisang Kayaknya ungu. kalau menurut saya sudah tidak relevan dengan basicnya. Ya, bagi saya juga seperti itu. Waktu saya baca itu kan, oh bagaimana ya? Memang sih kalau dibilang kreativitas, Iya. inovasi. Tapi dia meninggalkan dia is not good understanding of basic. Kenapa? Ini adalah pisang hijau adalah sesuatu warisan budaya makanan dari orang turun temurun. Oke, mungkin cara penyajiannya dirubah, oke, enak tetapi bila khasnya namanya pisang hijau. Mungkin pemaknaannya hijau itu apa ya? Hijau itu warna kan? Iya. So don't change. Ya. Ya, banyak hal, bukan cuma itu. Ada lagi kemarin banyak makanan yang setelah dilakukan kreativitas tapi kembali lagi it's not good understanding about basic. Dia hanya berpikir ke bisnis. So, bisnis ya bisnis tapi marilah ada etikanya, ada ilmunya, ada pemahaman dasarnya. So make it creativities with knowledge. So Okay. knowledge, attitude, skill is a range for you and make it attitude for you. Wow, ya. Oke, ini jelasnya pembahasan kita di chapter 1. Ya, Finally ending this chapter ya. ya. Ah, Finally, jadi di chapter 1 di video-video sebelumnya kita membahas tentang kita mulai dari history, kemudian di brigade, di cuisine, kemudian modern brigade, ya kita sebut modern brigade juga ya. Kemudian selanjutnya adalah standar profesionalisme. Tapi ada satu hal yang juga di buku ini menuliskan bahwa ada opportunity, betul, ada opportunity. Ada opportunity ini maksudnya bagaimana ya? Kalau Anda melihatnya dari pembahasan Mendisler ini, sepemikiran kita ini ya, bukan sepemikiran orang-orang lain ya, ini pemikiran kita. Bagaimana? Jadi ada professional opportunity itu adalah kalau di buku professional cooking Mendisler sendiri menuliskan bahwa not all those who train to be professional culinary end up in restaurant career. Ya. Jadi sebenarnya tidak semua orang yang belajar di dunia food service industry itu secara profesional harus mengabdikan dirinya di dapur. Betul. Ya, karena begitu banyak kesempatan di luar dari dapur itu sendiri yang membutuhkan jasa seorang personal food service industry. Misalkan profesional service industry. Iya. Kita banyak jasa di luar sana membutuhkan. Betul. Nah, kita rasakan ya. Betul sekali. Kita pernah berkecimpung di luar dari dapur itu sendiri. Betul. Jadi seperti manajemen dari restoran, Betul. catering, hotel, manufacture food. Ya. Kemudian apa lagi? Bisa juga menjadi sales representatif dari For food and beverage distributor ya. ya Oh, dari ini- bahannya dan dari equipmentnya juga bisa. Oh, jadi kalau yang lagi ngetrennya sang influencer ya. Betul. Ya, banyak kok. Brand ambassador ya. Ambassador banyak di Anda bisa lihat di televisi ataupun di konten-konten serupa ya. Dia menggunakan jasa seorang famous chef untuk mempromosikan produknya ataupun mempromosikan alatnya. So banyak hal ya. Iya, betul sekali. Ada juga di buku yang menuliskan bahwa food styling for photograph. Iya. Betul. Kayak sekarang kalau kita buka Instagram, so many things tentang makanan yang difoto. Iya. Salah satunya yang pernah kita
kenal adalah seorang Hans von Holzen. Betul. Dia seorang fotografer. Kita sempat tanya dia kenapa dia tertarik jadi fotografer. Selain dia seorang owner dari restoran Bumbu Bali, kemudian dia juga seorang chef. Dia tertarik bahwa makanan itu bisa terlihat indah bila kita mengetahui bagaimana caranya mengindahkannya karena dia ada touching dengan makanan tersebut. Jadi memang seorang menyentuh makanan itu adalah hal yang butuh more experience sebenarnya. Ya, experience akan melatihnya. Ya, jadi chef Hans van Holzen ini betul-betul dia yang masak, dia yang produk itu, makanan dia juga yang sebagai fotografer. Karena dia mengerti. Ya, dia punya buku, kita tidak akan lihat, tapi menarik itu dibaca. Iya, kita nggak endorse ini. Indonesian approach cooking. Iya, betul. Approach cooking, Ya. dia juga sebagai author di situ. Terus ada juga food writing for newspaper, ini jurnalis sebenarnya. Banyak, sangat banyak. Ya, Iya, penulis-penulis. Dan salah satunya buku ini sebenarnya. buku ini kalau yang terkenal di masyarakat umum Gordon Ramsay. Ya. Kemudian restoran designer and consulting. Ya, seperti dosen senior kita Bapak Haji Samsul Rijal. Betul. Dia sangat malang melintang di dunia Desain. ya, desain dan consulting ya. Jadi sebenarnya ini desain ini tidak hanya seorang arsitek yang mengerti, tidak begitu. Jadi berelaborasi antara personil dapur ini ya, dengan user iya, yang mengetahui bagaimana posisi flowchart kerjanya orang Sekali. dan lain sebagainya. Dia akan berbicara dengan seorang arsitek ya, seperti teman kita Dipta dan Luki. Iya, betul sekali. Ya, bagaimana mengajarkan desain. Kalau di kampus Poltekpar Makassar di Unit Tata Boga ada setiap hari Jumat ada kelas khusus untuk Kak Dipta dan Kak Luki. Ya, dia seorang arsitek namun dia mengajarkan bagaimana desain. Jadi desain ini dia mendesain bagaimana Teknik mengemas makanan, bagaimana membuat logo, copyright, very important dan sangat menarik. ya. Jadi betul-betul dunia dapur is not talking about kitchen, it's talking about menu ya, selayaknya ilmu gastronomi. Betul sekali. Ilmu gastronomi. Saya ingat yang kemarin waktu di video pertama sempat geng disebutkan ada gastronomi itu terdiri atas berbagai jenis-jenis ilmu yang Iya. ada di dalam itu. Dan memang aplikasinya memang di lapangan betul seperti itu. Jadi kita starting dari cuisine-nya atau kulinernya. Pada saat kita udah terjun menjadi seorang profesional, akan banyak ilmu lagi yang akan kita dapatkan, pengalaman yang kita dapatkan dari kita dapat cerita tentang sejarah, dari cerita tentang budaya, historical, politik, ekonomi. Ya, tapi politik ini tidak berbicara tentang politik. Ya, yang lagi ini. ya, kita berbicara tentang politik masih berputar tentang makanan. Betul sekali. Kenapa sampai di Manado itu ada makanan namanya kelapa tart. Itu juga ada karena ada politik di situ. Kenapa ada es bir peletok? Selain ada budaya, ada sejarah, ada juga karena politik. Ada unsur politik. Tapi politik yang positif. Ya. Selanjutnya di Wayne Gislen juga ada opportunity ini, ada bisa juga sebagai trainer, teacher, ya. Teacher, like us. Ya. Dan di perusahaan-perusahaan besar di sini menyebutkan in-house training program, dia menjadi seorang in-house training program. Jadi memang dunia dapur ini namanya kita harus terus belajar. Bagaimana caranya belajar? Kita harus train. Baik kita mengikuti kelasnya atau kita self train, kita latih diri kita sendiri sekali. Ya, banyak hal yang harus kita pelajari untuk bisa mendapatkan ada opportunity. Tapi ingat, jangan Anda masuk kuliah, belajar ataupun masuk
mencoba untuk berkarir di dunia kuliner dan Anda berpikir Anda akan berakhir di sebuah restoran atau hotel, ya. Bahasanya dulu waktu kita masuk, masih ingat tidak? Kita masuk dulu. Semakin tua umur seorang chef, maka semakin banyak hal yang dia ketahui, semakin matang dia karena pengalaman. So dia akan menjadi sosok yang menjadi lebih mahal. Ya. Kembali lagi kepada diri kita, harus belajar bagaimana kita memahami standar profesionalisme, mencoba memasukkan standar profesionalisme dalam diri kita. Betul sekali. Bagaimana kita mau selalu ingat ada poin ketiga kayaknya ya. Iya. Eagerness to learn. Oh, poin keempat ya, eagerness to learn. So untuk bisa mendapatkan other opportunity, salah satu kita harus eagerness to learn. Long life process ya. Long life process. Cooking is long life process. Cooking is long life process. And finally, akhirnya di chapter 1 kita finish. This is the end for chapter 1 professional cooking. Segala kekurangannya mohon dimaafkan. Kami hanya mencoba untuk berbagi dan membawa persepsi apa yang ditulis dalam Wayne Gisland di chapter 1 ini ke dalam persepsi kita berdua. Mencoba kita share ke teman-teman. So I think something is not good. Sorry. Ambil yang positifnya, negatifnya buang aja ya. Ya. Tapi ingat di chapter 1 ini, this is the main point. I think it's the main point before your start. Ya, like seperti power ya. Power. This is tombol powernya ada di sini dan untuk membangkitkan euforia kita. Oke, semoga apa yang kita sampaikan di chapter 1 ini bisa bermanfaat untuk teman-teman geng di luar sana. Yes, bisa digunakan sebagai panduan, tetapi untuk jauh lebih jelasnya silahkan dibaca. Karena namanya kita belajar, kadang kita visual, kadang kita reading, ya, kadang kita listening. So, tetap jaga jarak. Iya. Tetap menggunakan masker. Jauhi kerumunan dan mari belajar, mari cerdas. Thank you.